YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 9. Gadis kecil Paman L. Hari ini adalah hari Minggu. Masih tersisa 4 hari lagi waktu Naya untuk melunasi hutang kakaknya kepada Daniel. Uang yang sudah Naya kumpulkan bekerja di bar hanya cukup untuk melunasi kepada rentenir. Naya tidak bisa berpikir lagi kemana ia harus mencari uang 10 miliar dalam waktu 4 hari. Menikah itu tidak terlalu buruk bagi Naya. Meskipun Naya nantinya akan diperlakukan kurang baik, ia akan tetap menerimanya. Naya sudah memikirkan, jika ia menikah karena hutang, kakaknya mungkin ia hanya akan dijadikan pelayan. Meskipun begitu, untuk sekarang Naya masih berusaha mencari uang buat melunasi semua hutang kakaknya. Naya masih belum melihat wajah calon suaminya. Ia hanya mengetahui namanya saja. Bahkan Naya sudah mencari di internet tentang calon suaminya itu. Namun tidak ada foto yang menampakkan wajahnya. Naya sudah mencari di semua media sosial, tapi ia tidak menemukan satu foto pun tentang calon suaminya itu. Gadis itu juga pernah bertanya pada kakaknya, namun tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena hari ini adalah hari Minggu, Naya berniat ingin pergi ke mall sekedar mencuci matanya. Gadis itu hanya membawa uang 300.000. Ia tidak peduli sama sekali. Yang diinginkan gadis itu adalah jalan-jalan serta mencuci matanya dengan melihat barang-barang mewah yang ada di mall. Untuk pertama kalinya Naya libur di hari Minggu. Karena biasanya di hari Minggu ia akan sibuk dengan mondar-mandir mengantarkan minuman ke pelanggan. Sebenarnya yang dilakukannya sekarang bukan keinginannya, tapi keinginan kakaknya. Satria menyuruh Naya untuk pergi berjalan-jalan ke mall agar Naya tidak terlalu gila bekerja. Di mall pun seseorang yang akan menunggunya kedatangan. Siapa lagi kalau bukan Daniel? Daniel ingin menemui Naya langsung. Namun, Naya tidak akan mengenalinya sebagai calon suami, tetapi sebagai paman. Seorang pria sedang menangis di pemakaman ayahnya. Ia menangis terseduh-seduh. Tidak ada yang menemani pria itu. Ia hanya sendirian, seraya memegang nisan ayahnya. Di saat pria itu menangis, tiba-tiba ada gadis kecil yang menghampirinya. "Paman," panggilnya dengan suara lembut. Pria yang dipanggil paman itu tak ada lain adalah Daniel. Sedangkan yang memanggilnya paman adalah Naya. Saat itu, umur Naya masih menginjak 13 tahun. Maka dari itu, ia memanggil Daniel dengan sebutan paman. Daniel yang mendengar suara lembut khas anak-anak memanggilnya, seraya menoleh. Namun sebelum itu, ia terlebih dulu mengusap air matanya. Kedua mata mereka bertatapan, mengunci begitu lama. Naya tak sengaja bersin akibat hidungnya yang terasa gatal. Dan alhasil, mereka berdua berhenti bertatapan. "Maaf, Paman, hidungku sedikit gatal," ucap Naya, seraya menekan-nekan pelan hidungnya. Sedangkan Daniel hanya fokus melihat apa yang dilakukan gadis kecil di hadapannya. Tidak ada reaksi apapun yang ditunjukkan Daniel. Ia hanya memasang wajah datarnya. Karena Daniel tidak berbicara dan hanya melihatnya saja, Naya pun kembali mengoceh dengan memanggil Daniel lagi. "Paman, siapa nama paman?" tanya gadis itu dengan bawel. Tak lupa ia mengedip-ngedipkan matanya kepada Daniel. Tujuan Naya bukan merayu Daniel, tetapi ingin membuat Daniel tersenyum kembali dan tidak bersedih. Naya tahu bagaimana rasanya kehilangan orang tua. Ia sudah mengalaminya di umur 10 tahun.